Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Persib Bandung baru saja mengalahkan Dewa United 1-0 lewat gol tunggal Andre Jung melalui titik putih. Pertandingan sangat seru dan menarik, jual beli serangan, penuh taktikal, dan akhirnya Persib bisa meraih 3 poin di kandangnya. Di 10 menit terakhir, Dewa membombardir pertahanan Persib. Beckham Putra di kartu merah menit 87 itu membuat ketar-ketir ya, bobotoh yang nonton di rumah, dan para pemain juga dibuat kerja keras. Ya, seperti sesuai prediksi, ada yang menarik dari line up. Frans Putros ternyata didorong sedikit ke depan menjadi gelandang bertahan. Kemudian Kakang tetap bermain, tapi sebetulnya itu hanya masalah taktikal aja ya, selera Bojan Hodak. Mungkin Bojan menilai bahwa Frans Putros ini memiliki potensi. Dia secara intercept bagus, jadi dia berpotensi bermain di gelandang bertahan. Dan bermain cukup bagus lah ya. Meskipun hanya 45 menit ya, dia dikembalikan di babak kedua ke bek kanan. Sementara Dewa seperti biasa, tanpa kehadiran Deki Kambuaya tidak terlalu berpengaruh. Sesuai game plan mereka bermain 1-2 sentuhan, kombinasi, tiki taka, dan itu menjadi ciri khas Dewa. Melawan tim manapun, Dewa selalu bermain seperti ini. Dengan garis pertahanan yang tinggi, dengan pressing sampai ke lini pertahanan lawan yang sangat ketat ya, itulah Dewa United. Tapi di balik kelebihannya, Dewa di musim ini terganggu ya, sedikit lemah dalam hal koordinasi lini belakang. Kemudian mereka juga kerap kali kerepotan melalui transisi positif ya dari lawan. Seperti biasa sebetulnya Dewa United meskipun kalah di 4 laga sebelumnya, seperti yang saya bahas di prediksi kemarin, mereka meng-create cukup peluang ya, meng-create peluang dan mereka menguasai jalannya pertandingan. Tapi memang di musim ini salah satu kelebihan Persib adalah bagaimana jarak antara lini belakang dan lini tengah, terutama gelandang bertahan mereka tuh rapat. Jadi memang lawan-lawan Persib ini agak kesulitan untuk menembus gawang Persib musim ini. Terbukti di 4 laga liga terakhir mereka clean sheet ya, tanpa gol yang bersarang di gawang Persib. Nah, sementara di lini serang memang variasi itu selalu dilakukan oleh Bojan Hodak, rotasi selalu dilakukan, kadang Andre Jung, kadang Ramon Tanki menjadi starter. Di sayap juga kerap kali dirotasi, kadang Sadil Ramdhani, kadang Berguinho. Tapi yang sangat disayangkan adalah Beckham Putra harus terkena kartu merah. Dia ini pemain istilahnya apa ya, game changer lah. Dia selalu menjadi super sub. Ketika ditampilkan di babak kedua, dia selalu menghadirkan perubahan. Seperti tadi ketika baru saja dia dimasukkan, dia langsung menciptakan umpan yang cukup berbahaya. Tapi ya mungkin namanya tensi pertandingan tinggi, haus akan kemenangan, dan dia terlalu bersemangat sehingga tackle-nya diganjar kartu kuning kedua. Ini membuat dia akan absen di laga berikutnya. Tom Haye semakin padu, semakin bagus, semakin menemukan sentuhan di Liga Indonesia, dan ini bagus buat Persib. Sementara di sisi lain, pemain seperti Sadil Ramdhani juga mulai menemukan form terbaiknya, dan saya salut sih Persib di lini belakang ya. Mau itu Matri Kardi, Julio Cesar, Barba, dan lain-lain itu solid ya. Mereka benar-benar bisa menutup jalur passing para pemain Dewa, bisa menutup tendangan-tendangan yang dilakukan oleh pemain Dewa, sehingga sebetulnya sih di pertandingan ini memang kedua tim menciptakan peluang, tapi tidak terlalu banyak ya teman-teman, karena kedua tim sangat rapat menutup jalur passing, menutup pergerakan tanpa bola para pemain, sehingga relatif berjalan seimbang, sehingga tidak banyak peluang emas berbahaya sih. Mereka lebih lama berkutat di lini tengah, passing-passing di lini pertahanan sendiri, sesekali melakukan long ball, dan permainan atraktif ya, penuh taktikal menurut saya. Jadi seperti prediksi saya ya, Persib tidak akan menang dengan skor telak ya, karena ini Dewa bermain sangat taktikal gitu. Tapi apapun itu 3 poin diraih, dan ini membuat Persib naik ke peringkat 3 dari hanya 10 permainan. Mereka menyimpan 2 pertandingan tunda ya, menghadapi Madura di away dan home menghadapi Borneo. Hasil yang positif, selamat berbahagia untuk Bobotoh, dan salam olahraga.